biasanya ya. Mudah-mudahan juga dengan dimasukkan ke IG bisa mengikuti juga yang lain dengan durasi yang cukup lama juga, males ya nontonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kesehatan yang kita miliki tidak terlepas dari qudrat, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir, bisa salat subuh berjamaah. Yang juga hadir ya, alhamdulillah. Juga ada rekan-rekan kita saat ini tidak bisa berkumpul, tidak bisa sholat subuh berjamaah seperti biasa ya, karena memang kondisinya kurang sehat ya. Pak Agus, Pak Dino, Pak Bayu, kemudian juga mungkin yang lain ya. Mudah-mudahan mereka kembali sehat, kembali ya, tinggal istirahat saja. Jangan sampai justru juga menular kepada yang lain. Dan mudah-mudahan kita doakan selalu ya, kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hadirin wa iman rahimakumullah, dalam surat Al-Asr ya, awal usri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu ayat itu surat itu menandakan bahwa tidak akan terlepas semua manusia senantiasa ada dalam kerugian. Ini rugi ya, artinya di sini tetapi dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat gitu ya, kecuali orang yang beriman dan juga diikuti dengan beramal soleh. Keimanan itu tidak hanya cukup diakui, diucapkan dengan lisan, tapi selalu harus diikuti dengan amal soleh ya. Nah tentunya kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak rugi ya, orang yang beruntung adanya, orang yang beruntung. Di dalam hadis ada 3 orang. Rasul mengatakan ada yang orang yang beruntung, ada yang rugi, bahkan ada yang dilaknat ya. Anu sakumaha sering kita dengar kata Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabbihun." Jadi kata Rasulullah pada mankana ya, siapa orang yaumuhu khairun, hari ini khairun lebih baik, min amsihi dari kemarin, fa huwa rabbihun, maka orang itu beruntung. Di sini khair ya, khair itu artinya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki kekayaan, kesuksesan, tapi kekayaan, kesuksesan, kesehatannya dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khair ya. Di saat diberikan sakit, pernah kita bahas, disikapi dengan sabar, terus berikhtiar untuk sehat, itu juga khair, baik bagi seorang muslim itu. Jadi yang pertama, mangkana khairu, mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabbihun. Jadi Kak Agus, singsa hari ini lebih baik secara kehidupan duniawi, terlebih-lebih kehidupan ukhrawi ya. Semakin bertambah usia, berkurangnya umur ya, itu berarti kita harus semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu, semakin tertata hidup. Di samping kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, juga bagaimana menata kehidupan putra-putri generasi-generasi kita supaya jadi estafet kebaikan. Bukankah dalam keterangan lain bahwa 3 hal yang tidak terputus seseorang itu keturunan atau generasi-generasi yang akan meneruskan estafet ibadah, itu yang harapan kita. Kemudian makana yaumuhu ka amsihi,
bahwa magbunun anu kadua mangkana siapa orang yaumuhu hari ini ka'amsihi seperti hari kemarin bahwa magbunun orang ini tertipu. Gula aren bukan kopi, nggak boleh batuk kalau kopi. Minum sedikit guys. Anu kadua nu tertipu teh makana yaumuhu ka'amsihi seperti kemarin. Jadi seimbang. Bahwa magbunun tertipu. Jadi secara amalia gitu-gitu kata gitu. Meningkat ya, meningkat. Artinya kalau balik modal pasar. Jadi tadi berkurang, jatah umur berkurang, tapi orang amal stagnan terus mendingan atau malah tenang. Gitunya sarua. Dari segi misalnya dari secara finansial, biru teki wae kan jadi tapi artinya itu tidak jadi ukuran khairun dalam artian di sini, maknanya, dalam artian ibadah. Masalah dunia pasti insya Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Ada usaha. Ketenangan yang harus kita cari. Nah yang ketiga, makana yaumu syarun. Nah lebih jelek. Hari ini makana yaumu syarun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, bahwa mal'unun dilaknat ini mah. Nah ini. Ya tiga, termasuk beruntung, rugi, balik modal, atau dilaknat naudzubillah yang ketiga ini. Nah, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, tentu harus ada usaha-usaha, ya. Harus ada usaha-usaha untuk kategori beruntung itu. Makanya ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan di sini pertama harus tertanam pada diri kita, ya, ada jiwa muraqabah, ya. Ada tahapan-tahapan. Jadi tanamkan pada diri kita sifat muraqabah, artinya merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan sama Allah, merasa ditatap, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ngopi. Kalau misalnya pada diri seseorang ada jiwa muraqabah, hidupnya akan tertata, hidupnya akan hati-hati dalam bersikap. Dia tidak mau sampai lincah dina salah. Ayeuna seorang karyawan, seorang pegawai, dia tidak akan melakukan kedoliman, tidak akan melakukan kecurangan kalau merasa ditatap oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jiwa muraqabahnya waskatlah, pengawasan melekat, gitu kan ya. Ya kalau misalnya kita ada atasan, seseorang ada atasan itu kerja benar-benar gitu kan. Nah, namun setiap muslim merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak akan melakukan kemaksiatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Qaf ya, surat ke-50 ayat 16. Nah, ini dijelaskan lagi, artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabul ilaihi min hablil warid. Nah, ini kita pahami ya. Jadi walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Jadi wa na'lamu, kami mengetahui, kami maha mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang digerenteskan, yang dibisikkan dalam hatinya. Allah tahu hati seseorang. Nek niat baik, nek niat jahat, tahu. Cuma adilnya dina keterangan, lamun urang nek niat baik, mau berbuat baik, baru niat nek gini nih, itu Allah sudah mencatat kebaikan itu. Kayak berang ya, hayang mere sesuatu ke seseorang gitunya. Itu kan kebaikan. Hayang nolong, hayang kumaha ya, ini kebaikan. Allah udah mencatatnya.
Ternyata jadi tetap itu jadi kebaikan. Lamun diamalkan dilipat gandakan gitu. Tetapi kalau ada seseorang niat jelek, niat sesuatu yang artinya kedoliman, apa sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah, belum dicatat. Namun niat goreng wae jadi dosa, loba bisa dosa gerangnya, loba gerang sate. Niat baik misalnya, insya Allah, kayak subuh mah, misalnya naik ke masjid, dak Sabtu Minggu mah lebih nyantai gitu di rumah teh, ke masjid berjamaah, kaberangan, niatnya udah dicatat. Tapi niat kaberangan terus tiap subuh kaberangan itu jadi ke masjid. Allah Maha tahu niatnya, pertama kan niat bungkul gitu kan. Nek tahajud mungkin mah, nek sholat malam, kaberangan, Allah sudah mencatat. Nah di sini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam Al-Quran, awana lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah Maha tahu di negara atas hati teh. Ya, nek. Jadi Allah Maha tahu. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami aqrabu lebih dekat ilaihi kepadanya min hablil warid daripada urat lehernya. Saking dekatnya dinamakan Allah teh. Jadi ayat ini ayat tahu dipahami al-mana apa di hari ini. Terus sampai itu berat kan. Jadi tertanam berarti orang teh hati-hati dalam sikapnya. Terjadi dosa Allah tahu gitu kan. Tak aina teh di masyarakat atau nabi di misalnya di kepemerintahan, kenapa melakukan korupsi? Tidak kenapa melakukan hal itu hal ini? Karena apa? Dia tidak merasa diawasi, tidak memiliki sifat muraqabah tadi. Merasa diawasi, merasa ditatap, kata al-ghimah, ditatap, dipencerong, apa dibawa ke Allah kayak gitu. Namun kita ada orang teh sanajan ke sorangan oge moal ngalakukeun. Makanya di bulan Ramadan nanti salah satu kita meningkatkan muraqabah teh bulan Ramadan. Kenapa? Seorang di rumah sendiri ke ayah sasaha, ayah sirup, ayah kolaknya, encan maghrib macan mati. Sugan istri misalnya barudak asaan heula, karena merasa Allah teh tahu kita sedang salah kita. Di Ramadan bungkul kadang-kadang teh. Padahal bukan hanya dina hal dina hal kebaikan saja kita merasa tidak berani, apalagi nanti di bulan-bulan berikutnya sesuatu yang dosa itu justru harus lebih meningkat. Makanya bulan Ramadan itu termasuk bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Satu bulan dididik teh kadang bisa berdampak 11 bulan kemudian. Nah itulah. Jadi yang namanya manusia kodangnya jiwa lupa, sok poho, sok lalai gitu kan ya, dorongan nafsu. Nah, makanya dengan ngariung seperti ini saya menyampaikan ini untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Oh iya, Allah yang Maha melihat. Terjadi benar, karena yakin akan dibahas segala sesuatu. Di sini Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, dan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher. Seperti itu. Dalam surat Qaf itu ya, surat ayat 16. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina makan." Apa artinya? Alam taro anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kamu tidak perhatikan? Apakah kamu tidak lihat? Sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard.
Allah itu maha tahu apa yang ada di langit dan yang di bumi. Bahkan dalam surat lainnya, surat Luqman atau surat apa, daun yang jatuh saja Allah tahu. Jadi mengetahui apa yang ada di langit yang di bumi. Bahkan di sini ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Tidaklah kamu bertiga, atau di sini maka ma yakunu min najwa, tidaklah sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan kalian bertiga, illa huwa rabiuhum, kecuali Allah yang keempatnya. Lamun ayat tiluan tah anu kaopatna teh Allah aya di dinya. Bisi rahasia kumaha membawa apa istilahnya, memberikan apa, akan mengadakan makan Allah mata. Di sini juga walahum satim illa huwa syadisuhum, tidaklah kalian berlima illa huwa syadisuhum, kecuali Allah lah yang keenamnya. Dah lama tahu atau bangsa orang-orang yang berbuat jahat tahu, nah diantepkeun wae atuh ya Allah gitu kan ya. Orang kata itu orang berusaha gitu. Orang-orang kafir itu berusaha tuh. Niat-niat mereka, tapi hadirin wa iman rahimakumullah, dan mereka capek sebenarnya, hati mereka capek. Enggak bohongi hati dah anu leuwih apal mah hati sorangan gitu nya. Urang nek minum misalnya nek naon ngambil barang, ieu teh nu batu nu da apal sebelum ieu teh nu sebelum memponisnya mengatakan salah benar teh hati urang sorangan. Cuma masalahna lamun hati terus we nya berbuat salah diulang nanti geus biasa deui we eta nyaripun. Geus ngarasa salah. Nah, dina ayat dina surat Al-Mujadalah ini tadi Allah mah tahu naon aya anu di bumi, di langit, di bumi, dan tidak ada sesuatu yang rahasia kalian bertiga kecuali Allah yang keempatnya, kecuali apa di saat kamu berlima Allah yang keenamnya, bahkan wala adna min dalika, atau kurang dari itu, atau wala kalau lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah di mana apa bersama ma'ahum bersama mereka, aina matakunu, di mana aya makanu, di mana saja kamu berada. Jadi di sini Allah malaikat juga bersyukur ya kita berkumpul di sini. Ma istama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu tempat kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, didiskusikan, ngobrol hal-hal yang positif, kecuali Allah menaungi dengan rahmatnya. Kecuali malaikat menaungi dengan kasih sayangnya. Gitu. Mudah-mudahan kumpul setelah sholat subuh ngumpul gitu kan ya. Ya artinya ada tadi ya, artinya kita sholat subuh kalau ada keperluan nggak masalah sih. Artinya lebih dulu untuk meninggalkan tempat. Ya. Nah ini sekali lagi supaya kita beruntung, tidak merugi bahkan dilaknat, harus tertanam jiwa muraqabah. Muraqabah teh jiwa merasa dekat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam merasa semua diawasinya bahwa Allah Maha, dan kita yakin Allah akan memperhitungkan kan, fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran, akan dihitung amal sekecil apapun. Nah itu loba maksiat, loba korupsi, loba karena mereka merasa tidak diawasi, tapi yakin mereka sebenarnya hanya Allah ketahui, tapi ya berarti jiwa apa nafsunya lebih. Karena tiap orang sadana kan kalau maha fujuroha, dan sebenarnya terangkan setiap orang itu fujuroha wa taqwaha, berbuat fujur jelek, wa taqwaha dan berbuat baik. Perang gitu teh. Iya terus mana yang lebih dominan gitu ya. Artinya dengan cara sharing seperti ini nanti oh iya bisa takwa yang lebih dominan. Nah, ayat dalam kisah ya ketika Umar dan Abdullah bin Dinar
melakukan perjalanan dari Madinah keluar ya. Dia diceritakan dalam keterangan dalam hadis. Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang penggembala. Nah ini jiwa muraqabah yang indah sekali ya. Dia hanya sekedar penggembala tapi jiwa muraqabahnya. Di mana waktu itu ia bertemu didampingi oleh Abdullah bin Dinar sampai Umar, ya Roni, ini asyatan min hadil ghanam. Ya Roni, wahai penggembala, jual hiji wae hadil ghanam, kambing ini. Ngolok gitu kan ya. Faqala Roni, inni mamluk. Dia berkata, inni mamlukun. Ieu mah artinya bubujang. Apa istilahnya? Ieu mah anu majikan. Aku ini hanya sekedar bubujang gitu kan. Kata Umar, kul liasid lisayyid bejakeun we kadulungan anjeun akal hadi bu diterkam serigala, dimakan serigala. Anu domba loba gitu kamu ide ceuk Umar teh jual ka dia hiji. Bejakeun we ka majikan anjeun diterkam serigala. Cuma ada satu kata dari penggembala itu. Kalau begitu, fa'inallah, di mana Allah? Artinya apa? Dia merasa diawasi. Di padang pasir yang tidak ada orang, yang tidak ada jauh dari kerumunan orang, keberamaian orang, tapi si gembala kambing itu merasa neka bohong teh. Kalau begitu, di mana Allah itu? Sampai gitu. Umar sampai dengan seperti itu. Artinya rakyatnya sampai seperti itu tertanam akidahnya keyakinan. Jadi sanajan nyumput gitu kan ya, sanajan nyumput oke, jiwa merasa apa diawasi oleh Allah. Itu kebahagiaannya bukan pejabat, bukan seorang yang berpendidikan, artinya penggembala. Bahkan ini mamlukun. Aku makan bubujang. Dia tidak tahu khalifah yang merayu. Artinya muji keimanan si kembala itu. Bejakeun we di sakitu lobana domba moal kanyahoan ku dudungan maneh mah. Bejakeun we di dahar serigala. Dia bilang fa'inallah. Kalau begitu di mana Allah? Artinya jiwa muraqabahnya tinggi sekali Ustaz. Akhirnya para pejabat itu kan ya itu. Jadi berani melakukan itu karena apa? Tidak merasa ada jiwa muraqabah. Mudah-mudahan orang jiwa orang yang merasa diawasi ya. Kadang lupa ya, kita sering ingatkan saja gitu kan ya. Ya. Nah tadi supaya kita beruntung, robihun termasuk orang yang beruntung, tanamkan jiwa kita ada jiwa muraqabah. Nah kemudian afdhalut ta'at. Jadi sebaik-baiknya taat itu adalah senantiasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Nah anu kedua, untuk supaya kita terbunuh harus ada jiwa muhasabah. Muraqabah, muhasabah. Muhasabah kan mengintrospeksi diri ya. Muhasabah ya. Urang teh itu supaya ada nikah. Makanya yaumul khairun, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Supaya apa? Muhasabah ya. Amal orang teh kieu-kieu ngumpul ya, kieu-kieu kudu nikah terus. Merasa diawasi terus tingkat muhasabah. Gitunya. Tadi apa ini sebenarnya kedekatan itu ingin dalam artian berbagi ya, bukan merasa paling soleh gitu. Pas soleh terus ya. Lamun hayang boga anak soleh, nikah jeung pas soleh. Budak nambah bae anak saya, anak soleh. Soleh ya Pak Bedi. Nah, jadi harus ada muhasabah akhir. Jadi apa istilahnya? Ia terus mengintrospeksi diri ya. Nah di dalam ayat Al-Quran Karim yang sering kita dengar, yang sering kita hafal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang
ittaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Kemudian wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok ligot. Bukan untuk hari Senin besok, Selasa, bukan hari akhirat naon anu disiapkeun ku urang. Berarti kan aya muhasabah kan? Ibadah teh kieu-kieu wae. Ningkat, sedekahna ningkat gitu kan ya. Sanajan barijeun ya kan jiwa orang yang takwa teh alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Jiwa orang takwa teh dia ada kemampuan untuk berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Misalnya aduh urang teh teu bisa berinfak ya minimal kita ngadorong anu lain. Minimal memotivasi. Nah ini yang jiwa ada. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Kan ini sifat orang yang takwa ya. Nya orang-orang bantu-bantu aduh urang nih murid kieu ya gitu nya. Ya minimal gitu lah. Dan sebenarnya mah yang menyuruh cenah Pak Ustaz nyuruh berinfak di dia sendiri tidak berinfak. Yang minta tuh. Minta tuh gitu nya. Ya artinya ada kemauan mencontoh. Dalam berinfak itu memang Allah tidak ini ya, tidak dalam hal ini tidak ada begini. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu kana baina dzalika qawam. Masih selalu berulang-ulang. Idza anfaqu kalian apabila berinfak lam yusrifu tidak boleh israf. Berlebihan. Wah, segala diukur. Sendiri dia sendiri repot kan ini. Walam yaqturu dan juga tidak menahan. Tidak menahan. Dan jangan kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bil fayati yaqul yatim wa la yaqulu jadi boro-boro merek kamu sengaja mendustakan orang keraguan tadi. Nah ini harus ada sebenarnya. Nah ini memang kita seperti saat ini ada yang sakit, saya di awalnya tadi mudah-mudahan sehat kembali. Punten misalnya tak acan nengok, punten biasa ngabantu, tapi dengan luas, dengan apa tuh WA dengan WA itu kita memang sering doakan. Yang sakit doakan, ya. Pauban sakit di lomok gitu ya. Ya, tadi kembali lagi dalam ayat Quran dalam surat Al-Hasr ya, ayat 11 ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini sebenarnya ada ayat jiwa muraqabah juga pada wattaqullaha dan takwalah kepada innallaha khabir, maha mengetahui ma bima ta'malun apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mah tahu apa yang kerjakan. Bahkan di ayat haji ayat-ayat Quran, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa ma taf'alu dan apa yang kalian kerjakan min khairin dari kebaikan ya'lamullah, Allah Maha tahu. Jadi naon anu kurang dikerjakan Allah Maha tahu. Dalam artian Maha tahu bukan hanya tahu, tapi Allah akan membalas segala kebaikan apa yang dikerjakan. Ini ayat haji saya pernah sampaikan ke jamaah haji. Maklum biasanya hari dina nyanyabaan mah orang teh karakterna ketinggalan teh jiwa egonya. Jiwa egonya gitu kan ya. Anu hayang pejabat, hayang dilayani wae gitu kan ya. Tapi ada jiwa seorang waktu itu tahun berapa? Ada orang teh tidak pernah berpikir tentang kopernya. Pokoknya kopernya sendiri mah diantepkan. Loba banyak ngabantu. Oh ini aya namaan koper aya cirian kan. Oh ini dia sendiri tidak berpikir tentang koper dan teng-tengannya. Tetapi di saat mencari kopernya, koper besarnya, teng-tengannya dan barang yang kecilnya numpuk ngariung jadinya.
Tahun berapa? Orang dari mulai berangkat, dari mulai waktu itu mah di Pondok Gede, bukan di Bekasi, sampai di Jeddah, sampai nanti ke Makkah, sampai dia begitu banyak ngebantu, padahal bukan ketua regu. Misalnya, oh ini ibu, ini bu, oh ini pak, dia tidak berpikir kemana. Ayah oh gitu, lain alunkeun, teman nganggo iman ayah, lain alunkeun tidak pernah, oh ini bu, lain sorangan alunkeun, yang anu sorangan ibu nanti Dia tentara ya. mantan. Jadi jiwa ininya masih melekat. Karena tentara itu seperti itu, tidak mempedulikan punya dia secara pribadi. Gitu ya, apa nih namanya? Istilah jiwa korsa. Tapi di saat dia mencari barangnya, koper gede, teng-tengan, kumpul ininya. Usaha coba dikumpulkan, usaha dikumpulkan. Jadi itu susah ya, Pak. Makanya ada ayat wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kamu kerjakan tentang kebaikan, ya'lamullah. Allah Maha Ulunya, Maha Allah, Maha Tahu. Artinya apa? Bukan hanya tahu, Allah akan membalas segala kebaikan yang dia laksanakan. Dalam kehidupan begitu. Beramal soleh dan laksanakan. Suatu saat di saat kita dalam kondisi perlu, Allah akan membantu. Kita harus yakinkan. Nah, jiwa muhasabah salah satunya kita persiapkan. Hari esok itu apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat ligod. Tingali naon anu geus dipersiapkeun untuk hari esok, hari akhirat maksudnya ya. Lamun besok madu gitunya, besok makan jeung naon ya kayak nama urusan dahar malah aya wae. Aya lah. Besok nanti insyaallah aya. Tapi kadang-kadang tidak berpikir ke akhirat nanti naon ya gitu. Infak, sedekah, bantu orang teh ceng-celeng. Tentunya harus dengan keikhlasan ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian qabla an tuhasibu, sebelum kalian dihisab. Kemudian wazanuha qabla an tuzinu, timbanglah sebelum nanti kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahayyinu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah di saat ada pertemuan yang lebih akbar. Kema di akhirat mah iwal amalan. Kasama dunia mah istilahna untuk beramal, akhirat memperhitungkan amal dihitung. Makanya Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sebelum kelak nanti Allah akan menghisab. Timbanglah kalian, artinya amal-amal sebelum nanti ditimbang, dan persiapkan di saat akan bertemu dengan pertemuan yang lebih besar nanti. Baru-baru rumah tuh diri seorang anak gitu. Nah di sini ya harus jiwa muhasabah. Yang lebih efektif jiwa iman Allah, jiwa muhasabah setelah sholat. Setelah sholat wajib, sholat sunat boleh ada mengisap diri, dikir, isap diri, amal ya harus ada peningkatan. Amal anu paling Allah sukai seketik tapi galih, gitu kan ya. Sholat subuh, tak sholat subuh kan beberapa menit kumpul dia galih gitu ya. Tapi aya lila teuing gitu ya. Tanggung sholat subuh teh nepi ka urang, tong aya kalah. Tong aya merasa kalah. Udah misalnya aduh aya yogi mangga si kakek alhamdulillah subuh ikut gitu kan ya. Mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan lebih awal, enggak apa-apa sih. Dengan hadirnya ke subuh sini apa seperti itu. Itu kebaikan gitu kan. Jadi lewat IG juga ini terutama warga Alta Regensi, terutama KDKM-an senantiasa memfasilitasi bukan bukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada niatan-niatan tertentu kecuali yuk sama-sama hidup berjamaah meningkatkan keimanan, ketakwaan,
untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Karena gini, kalau sudah ada di wilayah tertentu kamu ini ya, kalau di wilayah tertentu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ini berdampaknya bukan hanya kepada perorang, sebelumnya lebih luas lagi. Misalnya gini, di alta nu maksiat diangkeun, anu berbuat dosa dibiarkan geus yang penting kurang we bener sorangankeun batu mata dan naon. Nah, ini kalau sudah ada jiwa begitu, Allah katakan, Rasul katakan, la ta'muruna anil munkar la ta'muruna bil ma'ruf wa la anil munkar wala yusikana. Jadi aku suruh perintahkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Tapi Allah yusikana, kalau kamu acuh dalam kemungkaran, maka ayat as'alaikum iqab minhu. Jadi aku akan utus iqab, siksa kepada itu, bukan hanya untuk yang berbuat zalim saja, tapi orang yang baik pun akan kena dampaknya. Ya, tak pernah itu Kiai Mbah Mun yang mengatakan seperti itu. Apabila kita udah tak peduli dengan nasihat seperti itu, bungkuslah diri kita dengan kain kafan. Kita jangan menyaksikan itu lagi. Kalau kita membiarkan maksiat, lebih baik ambil kain kafan kita bungkus. Buat apa kita hidup membiarkan kemaksiatan dengan alasan hidup ini nafsi-nafsi? Iya. Itu mungkin menafsirkan hadis itu dari Kiai besar Indonesia yang Mbah Mun itu terkenal. Ya, artinya hidup ini nggak bisa soleh sosoranganan, benar sosoranganan gitu. Ayo masalah dakwah maka eta mah urang mah kewajiban ngajak ilmu teu mah eta mah kan urusan Allah. Wah ngajak we gitu kan ya. Tapi kewajiban kita amar tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang elegan, puluhan caranya. Gitu kan. Karena bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masa depan kita, masa depan anak-anak. Di sini di Alta kan ada pendidikan anak, kemudian ada balita, kemudian juga ada pengajian yang lain, ibu-ibu, semua ini dalam rangka untuk kebaikan bersama sebenarnya. Nah hadirin wakil tadi ya, Umar katakan hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab kita, timbanglah sebelum ditimbang, dan persiapkanlah di hari yang sangat besar ya. Jadi perhitungannya situasi yang sangat besar. Nah anu katilu harus ada jiwa mujahadah, muraqabah, merasa diawasi, kemudian muhasabah, mengintrospeksi diri, mujahadah, bersungguh-sungguh mujahadah. Nah kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh berjihad, fina pada kami, artinya pada jalan kami, dalam ketaatan kepada kami, jihad sungguh-sungguh, totalitas, ya, dalam ketaatan. Lana dia nahum subulana, lana dia nahum subuh, kami akan hadiah, lana dia akan berikan petunjuk kepada mereka subulana, berbagai jalan. Namun orang sudah totalitas kami ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan dari berbagai jalan, subulana, jalan-jalan, solusi-solusi tertentu. Tapi bersungguh-sungguh. Wa inna Allah lama'al muhsinin, dan ingat, sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Ini harus, artinya ya tadi ya, sekemampuan kita, masnaqatum ya, beda-beda tiap orang kan. Sungguh-sungguh artinya mampu saum Senin Kemis ya, Allah lapar wae kamu misalnya riweuh gitunya, gini misalnya melayani pasien gitu kan ya, haus ya, tapi Ramadan mah wajib ya namanya, wajib gitu ya, ulah nyopot gitu ya, aduh gitu, tukang lagu Allah Maha tahu, kedua jiwa muraqabahnya nggak ada itu, yang muraqabah namun mau minum dengan naon, jadi waktu iya dekat terus misalnya saya suka pohon kasih bayar ngabuburit
Rezeki teh Allah. Pohon utang begitu. Karena hutangnya. Jadi mujian ada pada diri Rasul. Waladina ilahi nasulati Allah memperjuangkan agama kami, ketaatan kepada kami. Lana dia nahsubulana Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dari berbagai jalan. Subul, sabil jalan. Subulan. Wa inna Allah ala ma'al muslimin, ingat Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, wa abudu rabbaka hatta yaqdiyal yaqin, wa abudu rabbaka, beribadah kepada Allah Tuhanmu hatta sehingga yaqdiyal yakin, datang kepadamu al yakin. Di sini al yakin tafsirnya kematian. Jadi ibadatnya terus nepi datang kepada kamu al yakin, kematian. Selama orang cano ibadah iya orang nepi di saat orang rempok kayak ibadah kayak ke masjid, waktu sehat waktu orang boro-boro gitu kan ya. Nah itu harus ada mujahadah bersungguh-sungguh. Nah mudah-mudahan yang terakhir artinya kita diberikan keistiqomahan di dalam mujahadah ini ibadah karena susah istiqomah kadang semangat ibadah kadang melompok yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Manusia wajar, tapi untuk menjaga keimanan dengan cara ngariung seperti ini, jaga keimanan ya. Baik hadirin wa rahimakumullah, tadi ya kata Rasulullah, makana yaumu khairun min amsi fa huwa rabihun, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung. Makana yaumu ka amsi, siapa hari ini seperti hari kemarin, fa huwa maghbunun, tertipu orang. Jatah umur berkurang tapi amal tidak meningkat. Karena masalah ekonomi mah orangnya memang harus meningkat kan ya, harus meningkat. Ibadah tingkatkan, insya Allah akan kebahagiaan akan didapat. Yang masalah dunia mah kurang gitu kan ya. Nah, jangan sampai yang ketiga, mangkana yaumu syarrun, siapa yang hari ini jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, orang itu dilaknat. Kamari mana jin mah jauh gitu kan ya, karena benturan ujian kehidupan semakin jauh kepada Allah itu semakin dekat ya. Nah kemudian supaya kita termasuk yang beruntung, tanamkan pada diri kita jiwa muraqabah, diawasi. Kemudian jiwa muhasabah, terus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kemudian harus ada jiwa mujahadah juga ya, artinya bersungguh-sungguh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sehingga datang kepadamu al yakin. Maksudnya beribadahlah kepada Allah sehingga datang kematian kepadamu. Selama hidup mah ibadah terus ibadah. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita semua dan juga kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan. Dan juga mudah-mudahan kita juga jangan putus untuk senantiasa mengajak yang lain untuk beribadah atau untuk berbuat baik. Insya Allah di saat kita mengajak kepada maka kita perlu mendapatkan kebaikan dari apa yang kita perbuat itu. Tapi sekali lagi kewajiban orang mah ngansa ukur ngajak, adapun misalnya taat ataupun tidak itu di luar kapasitas kita. Ngajak ke keluarga dulu yang terdekat aja dulu. Kemudian warga alta ya kita ajak, kita bersyukurlah di saat ada yang mengajak, bersyukurlah di saat ada yang mengingatkan. Itulah ibadah rahimakumullah di hari Ahad ini, insyaallah hari berikutnya kita juga sharing di sini ya. Mudah-mudahan sekali lagi warga alta yang saat ini sedang sakit ya, mudah-mudahan cepat disehatkan kembali ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Juga di saat ini mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mungkin belum terselesaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan solusi kepada permasalahan itu dan bisa diselesaikan ya. Dan kita juga senantiasa bisa menjaga kesehatan kita dalam kondisi saat ini rawan sekali ini kesehatan. Dengar sana kemarin juga saya main ke Bandung, berita pengen itu cenah jumuriah, itu cenah paranas tiris gitu kan ya. Batuk-batuk wae baru ya mungkin kondisinya ini cuacanya. Nah mudah-mudahan istirahat di alta ini merupakan salah satu ikhtiar Allah memberikan
cuaca, suasana dan kondisi ini salah satu untuk menjaga kesehatan kita dengan banyaknya pemohonan udara yang segar. Di saat tadi juga kita keluar rumah udah segar sekali ya. Jadi pantona buka we gitu ya. Ucing kalau semua dikebahkan we. Kalau sudah ulang masuknya. Pantau jalan buka karena sirkulasi harus jalan. Kita karena kan ada jendela yang di sini rata-rata tuh bukakan we wayahin gitu kan ya supaya segar gitu kan ya. Itulah mungkin iwati rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini ada guna serta manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi iwati rahimakumullah, juga kepada warga ATA yang saat ini mungkin tidak bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa untuk keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Al-Muharram